Tua dan seluruh Bapak Ibu guru dan beserta teman-teman dan abang kakak kelas yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Angelina Salma CGE. Saya perwakilan dari kelas 10 WW untuk menyampaikan hasil kegiatan kami di P5, yaitu cara pembuatan kompos. Nah, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti setiap hari kita menemukan yang namanya berbagai macam sampah. Jadi, bagaimana cara kita supaya kita dapat mengurangi sampah-sampah tersebut? Maka itu adalah kewajiban kita sebagai seorang siswa. Kita dapat mengurangi sampah-sampah tersebut dengan cara mengolahnya. Dan salah satu cara yang kita lakukan untuk mengolahnya yaitu dengan cara pembuatan kompos. Nah, di dalam pembuatan kompos ini juga memiliki berbagai macam manfaat, di mana manfaatnya terdiri dari bermanfaat dalam aspek ekonomi. Contohnya seperti menghemat biaya transportasi dan penimbunan limbah, mengurangi volume ukuran atau limbah, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Selain bermanfaat dalam aspek ekonomi, kompos ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, selain dari meningkatkan kesuburan tanah, kompos juga bermanfaat untuk lingkungan hidup atau lingkungan sekitar kita, di mana dapat mengurangi polusi udara karena pembakaran dan pelepasan gas dari tanah yang membusuk akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah. Kemudian dalam pembuatan kompos ini juga kami memerlukan yang berbagai alat dan bahan, yang dimana alatnya terdiri dari ember yang memiliki ukuran sedang, pisau, yang dimana alatnya terdiri dari ember yang memiliki ukuran sedang, contohnya seperti ini, dan pisau, masker, dan sarung tangan. Kemudian bahannya terdiri dari E4. Kita dapat melihat bentuk E4-nya seperti ini. Nah, E4 ini berfungsi untuk membantu mempercepat pembusukan pada kompos. Kemudian kami menggunakan yang namanya dedaunan kering. Di dalam pembuatan kompos ini, kita harus betul-betul memilih yang namanya dedaunan yang memang sudah betul-betul kering. Karena jika kita memilih dedaunan yang masih belum kering, itu akan memperlambat proses pembusukan pada kompos. Kemudian kami menggunakan batang hitam, batang pisang, sekam, dan terakhir tanah hitam. Nah, jadi langkah-langkah dan cara-cara kami membuat kompos ini. Adapun beberapa langkah dan cara-cara untuk membuat kompos yaitu daunnya, bahan-bahan yang telah disiapkan, daun yang digunakan harus memang betul-betul sudah kering. Kemudian masukkan daun tersebut ke dalam ember yang telah disediakan. Kemudian potonglah kecil-kecil batang pisang yang telah disediakan. Lalu campurkan ke dalam ember yang berisi dedaunan kering. Kemudian siramlah bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam ember dengan cairan E4. Kemudian taburkan tanah hitam di atas permukaan dari bahan-bahan yang telah dimasukkan. Lalu tumpuklah ember tersebut dengan rapat-rapat. Lalu simpanlah ember yang berisi bahan-bahan pembuatan kompos di tempat yang lebih aman. Lalu kami juga menggunakan yang namanya ember kecil yang lumayan memiliki ukuran besar, di mana ember kecil tersebut memiliki